Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama GG Channel. Kali ini kita akan belajar persiapan latihan PAS kelas 9 tahun 2023-2024 kurikulum 13 bersama GG Channel. Yang pertama yaitu dari bab transformasi tentang refleksi atau pencerminan. Bayangan titik H 5, -1 dicerminkan oleh sumbu Y, maka H aksen atau bayangan titik H adalah ya, jika ada suatu titik P X, Y dicerminkan oleh refleksi oleh sumbu Y, maka P aksen bayangannya sumbu Y, berarti Y-nya tetap, X-nya kalikan negatif, berarti negatif X, Y. Ya, berarti 5,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka H aksennya berarti ini negatif X, berarti negatif 5,1. Negatif 5,1 H aksennya. Mana negatif 5,1? Ya, berarti negatif 5,1 jawabannya yaitu negatif 5,1. Berikutnya, jika titik 12, -1 ditranslasikan oleh T negatif 3,2, maka bayangannya titik Q 12, -1 ditranslasikan oleh titik negatif 3,2. Berarti Q aksennya tinggal dijumlahkan. Depan tambah depan, 12 ditambah negatif 3, negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2. Nah, ini Q aksennya siapa? Berarti 12 ditambah negatif 3. Berarti sama aja 12 dikurangi 3. Yaitu 9,2. Negatif 1 ditambah 2. Berarti 1. 9,1. Ada nggak di option? Tidak ada. Berarti ya, 9 Q aksen 9,1. Berikutnya, bayangan titik E 8, negatif 2 dicerminkan, refleksikan oleh garis Y sama dengan X. Jika direfleksikan garis Y sama dengan X, berarti nanti kalian balik. Ya kan? Berarti E aksen sama dengan depan buat belakang. Berarti 8 buat belakang, negatif 2-nya buat depan. Negatif 2,8. Ya, bisa ya, tinggal dibalik. Selanjutnya, jika titik S, ya kan, S di sini 5, negatif 8 direfleksikan oleh sumbu apa, hasilnya bayangannya menjadi 8, negatif 5. Kita lihat 5 berubah menjadi negatif 5 dan tempatnya berbeda. Negatif 8 kebalikannya, tempatnya juga lawannya. Berarti kalau sumbu X kan tidak mungkin Y sama dengan X cuma diputer, ya kan, cuma dibalik tok. Berarti kan bukan ya. Nah, berarti garis Y sama dengan negatif X. Karena apa? Sudah dibalik dan dikalikan dengan negatif. Ya, berarti jawabannya yang D. Kalau sumbu X Y sama dengan X itu cuma dibalik. Bisa ya? Ya, berikutnya yang nomor 5. Bayangan titik D oleh rotasi 180, ya kan? Jika ada titik P, X, Y dirotasikan atau diputar sejauh 180 derajat, maka P aksen tempatnya tetap tinggal dikalikan negatif semua. Berarti negatif X, negatif Y.
Nah, siapa? Ya, kalikan negatif semua berarti negatif X koma negatif Y. Siapa? Contohnya D negatif 4,15 dirotasikan 180 derajat. Berarti D aksennya kalikan negatif 1. Berarti tinggal 4, negatif 15. Ini kalikan negatif 1 jadi negatif 15. 4, negatif 15 jawabannya A. Selanjutnya, jika titik G negatif 2, negatif 1 adalah bayangan dari titik G. Ini G aksen ya kan. Nah, berarti tinggal apa? Kalian tulis dulu titik G dulu. Titik G kan ini. Negatif 4,10. Ternyata ditranslasikan ya kan menjadi G aksen negatif 2, negatif 1. Ingat kalau translasi depan tambah depan ini A, B ya kan. Berarti negatif 4 ditambah A sama dengan negatif 2. Depan tambah depan sama dengan depan. Berarti A sama dengan negatif 2 ini pindah. Ditambah dengan 4. A sama dengan 2. Ya kan? Nah, berarti ya apa enggak? Negatif 4 tambah A sama dengan negatif 2. Berarti kan negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Sekarang kita cari B. Berarti B-nya kan belakang. 10 ditambah B sama dengan belakang. Negatif 1. B sama dengan negatif 1 dikurangi 10 kan? Ya apa enggak? B sama dengan berapa B-nya? Sini ya. B sama dengan negatif 1, negatif 10, negatif 11. Kita cek. Apakah negatif 4, ya kan? Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2? Betul. Terus 10 ditambah dengan negatif 11, apakah negatif 1? Betul. Berarti jawabannya A-nya, T-nya berarti 2, negatif 11. 2, negatif 11 ada nggak? Nggak ada. Berarti jawabannya E. Ya, bisa ya caranya ya. Ya. Selanjutnya, jika titik Q adalah bayangan titik Q oleh translasi, ini Q aksen adalah, maka koordinat titik Q, berarti kan titik Q-nya kan belum diketahui. Q berarti X, Y, jika ditranslasikan, ya kan, oleh 6, negatif 2, maka Q aksennya sama dengan 10, nah, berarti ini ya, X ditambah 6 sama dengan depan 10. Depan tambah 6 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dikurangi 6. X sama dengan 4. Berapa tambah 6 supaya 10? Kan berarti 4. Ini sama aja. Berapa tambah min 2 sama dengan negatif 5. Berarti kan negatif Y-nya sama dengan negatif 3 kan. Negatif 3 tambah negatif 2 kan negatif 5. Berarti jawabannya 4, negatif 3. Bisa ya? Ya, lanjut. Dilatasi. Kalau translasi pergeseran, kalau dilatasi pembesaran atau pengecilan, ya kan? Nah, tinggal apa? Dikalikan saja. Berarti kalau 0, setengah ini K atau skalar, ya. Berarti tinggal depan kali skalar, belakang kali skalar. Yang depan dulu, berarti min 8 kali setengah. Berarti min kali plus, min 8 kali 1 kan 8. Tinggal 8 per 2 sama dengan negatif 4. Yang belakang berarti 2 kali. Nah, berarti 2 per 2. Iya apa enggak? Ya kan? 2 kalikan 1 per 2. Berarti 2 kali 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti jawabannya 2 bagi 2, 1. Negatif 4,1. Nah, berarti negatif 4,1. Bisa ya? Ya, selanjutnya bayangan A, bayangan titik A
negatif 5 jika dicerminkan oleh garis X sama dengan berarti buat mengganti nilai X ini. Caranya kalau X sama dengan berarti A aksen langsung 2 kalikan ini, 2 itu rumusnya, kalikan ini kurangi Y, kurangi X, X-nya ini berarti min 5,2 Y. Ya, berarti 2 kali 3 6 ditambah 5,2. Berarti A aksen 11,2. Selesai. Jawabannya A. Bisa ya dicerminkan oleh garis X sama dengan 3. Nah, lanjut. Yang nomor 10. Hasil dari 2. Nah, ini tinggal pangkatnya dikalikan saja. Berarti 2 negatif 3 kali negatif 5. 2 pangkat 15. Tinggal dikalikan. Selesai. Nah, ini tinggal dikalikan. Luar kali luar, dalam kali dalam. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, akar 6. Selesai. 12 akar 6. Nah, ini sudah sama semua kan? Nah, tinggal dioperasikan. 6 dikurangi 2, 4 akar 2 ditambah akar 2. Di sini ada 1. 4 tambah 1, 5 akar 2. Selesai. Nah, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 5 plus 7 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 5 plus 7 berarti 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat, pinter, 12 dikurangi 2. 3 pangkat 10. Berarti jawabannya nomor 14. Bentuk biasa dari. Nah, ingat di sini ada 1,23 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini kan negatif 5, berarti nanti gesernya ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, di sini sudah ada berapa? 1 tempat. Berarti kurang 4 tempat. Ini kan 5 tempat. Nah, 4 tempat silakan kalian tambah 0. 1, 2, 3, 4. Tulis ini. 1, 2, 3. Nah, di sini tambah 0, jadi jawabannya 0,00000123. Nolnya ada 4. Jadi jawabannya yang B. Ya, bisa ya kalau negatif ke kiri, positif ke kanan. Terus berikutnya. Bentuk sederhana dari 8 per akar 2. Nah, berarti 8 per akar 2 kalian kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sama dengan, ya kan? 8 akar 2 per akar kali akar. Di dalamnya sama, akarnya hilang. 8 bagi 2, 4 akar 2. Bisa ya? Nah, perhatikan yang merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat intinya kuadrat, berarti pangkatnya 2. 1, 2. Ada, ya kan? 1, 2. Berarti 1 dan 4. Ya. Akar-akar persamaan kuadrat dari. Nah, kalian faktorkan. X plus 2 sama dengan 0. Ingat, C-nya 2. 2 kan diperoleh dari 1 kali 2. Ini positif. Berarti langsung saja X plus 1 kali X plus 2. Ya kan? Ini kali ini sama dengan C. Ini tambah ini sama dengan B. Ya, itu syaratnya. Berarti X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Berarti negatif 1 dan atau negatif 2. Negatif 1 atau jawabannya yang C. Berikutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Nah, ini caranya tinggal ditulis kebalikannya. Ini berarti negatif 4, ini 5. Inversenya ini kebalikannya. Ini kan negatif 4. Nah, ini tinggal dikalikan berapa? Negatif 20. Cari yang negatif 20. Cari yang negatif 20. Kan 1 dan 2. Ya kan? A dan B. Nah, terus ini jumlahkan ya. Jumlahkan, nanti dikasih X hasilnya. Jumlahkan berapa? Min 4 ditambah 5. Kan 1 X. Nah, positif kan? Berarti cari yang 1 X. Ini kan negatif, berarti yang B. Caranya seperti itu. Ya.
Nah, lanjut yang nomor 19. Bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx boleh, y boleh. Ax kuadrat plus bx plus c yang lengkap. Ya, ax kuadrat plus bx plus c. Grafik fungsi kuadrat, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 memotong sumbu x nah, kalau memotong sumbu x berarti y sama dengan 0 atau fungsinya bernilai 0. Ya udah, kita faktorkan. X kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Lihat c-nya, c-nya 12. Nah, faktor dari 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Cari yang ini kan positif, cari yang jumlahnya sama dengan 8. Berarti 2 dan 6. Karena di sini negatif, di sini positif, berarti dua-duanya harus negatif. Berarti x min 2, x min 6 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau x min 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Titiknya siapa? Nah, titiknya berarti x-nya 2, y-nya 0. 2,0 dan 6,0. 2,0 dan 6,0. Nah, ini ya. Nah, 2,0 dan grafik fungsi. Nah, memotong sumbu y berarti dia mengakibatkan x sama dengan 0. Berarti cari f0. Nah, f0 berarti x-nya diganti 0. 2 kali 0 kuadrat min 4x plus 4 kali 0 ya. X-nya diganti 0 plus 6. Berarti f0 sama dengan 6. Titiknya 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Ya kan? Berarti jawabannya yang D. Ya, gampangannya, mudahnya berarti 0, C. Ya, C-nya min 6 ya nanti min 6. C-nya negatif 12 ya 0, negatif 12. Berarti ini langsung 0,6. Sumbu simetri. Sumbu simetri itu SS sama dengan min B per 2A. Ya, itu rumusnya. Berarti min B. Min B-nya negatif 14 per 2 kali hanya 1. Berarti ini kalikan 14 per positif ya. 2 sama dengan 7. Berarti X-nya 7. Sumbu simetrinya sama dengan 7. Berdasarkan bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 2, ya, pernyataan berikut pangkatnya adalah 2. Pangkat yang di atas ya, betul. Eksponennya 3, eksponen juga pangkat 3, salah ya. Bilangan pokoknya adalah 3. Betul ya, bilangan pokoknya 3. Nah, berarti kalian menjawab A boleh, C boleh. Ya, pangkatnya 2 betul, bilangan pokoknya 3 juga betul. Bilangan pokok itu ini bilangan pokok, ya. Ini pangkat atau eksponen. Bisa ya? Ya. Lanjut. Nilai dari 4 pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, berapa? 40 tambah 24, 64. Berarti jawabannya B. Lanjut. Nilai dari 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat negatif 2. Kalau pangkat dalam bentuk pembagian berarti 5 pangkat 6 dikurangi. Ingat di sini negatif 2. Berarti 5 pangkat. Ini jadi plus ya. 6 tambah plus 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 8. Ya, jawabannya yang D. Nilai dari 2 pangkat negatif 3 dikali. Nah, berarti 2 pangkat negatif 3 langsung dijumlah negatif di 5. Berarti 2 pangkat berapa? Negatif 8. Ya kan? Mana? Nggak ada, berarti jawabannya E. 2 pangkat negatif 8. Bisa? Ya, selanjutnya.
Nilai dari, nah ini bentuk ini sering kalian apa ya, terkecoh ya. Negatif kalau tidak ada kurungnya berarti nanti hasilnya negatif. Negatif, duanya yang dipangkatkan 3. Berarti dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan negatif 8. Ya, beda kalau kayak gini. Negatif 2 dipangkatkan 3. Ya, berarti ini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Beda, walaupun hasilnya sama, tetapi maksudnya berbeda. Ini kali ini kan 4. 4 negatif 8. Nah, prosesnya yang berbeda. Bisa dibedakan ya? Ya. Grafik fungsi kuadrat berbentuk, nah fungsi kuadrat itu kan bisa seperti ini dan bisa seperti ini. Bentuknya parabola. Ya, parabola. Nomor 29. Ya, jika ada gambar. Nah, ini kan gambar, ya kan? Kalau parabolanya membuka ke bawah, pasti dia A-nya lebih kecil 0 atau negatif, ya. Kalau membuka ke atas, dia positif. Ini kan membuka ke bawah, berarti X kuadratnya dia negatif. Berarti antara 1, 2, dan 3. Ya kan? Ini kan negatif, negatif, negatif. Nah, ini silahkan kalian kalikan hasilnya. Negatif 1 kali 5. Berarti negatif 5. Berarti ini buat yang C. Nah, mana ada yang C-nya negatif 5? Oh, ternyata cuma 1. Berarti ini jawabannya. Ya, kayak gitu analisanya dari A dan C. Berikut ini yang bukan termasuk jenis transformasi geometri. Translasi, pergeseran ada. Dia betul ya, termasuk ya. Nah, transisi. Nah, ini transisi yang bukan rotasi termasuk, refleksi juga termasuk. Ya, itu 30 soal pertama. Lanjut ke soal isian singkat ya. Nah, soal isian singkat di sini langsung saja dijawab. Nah, di sini ya. Nomor 1. Koefisien dari X pada persamaan kuadrat. Nah, koefisien X berarti yang berpasangan dengan X. Siapa? Nah, ini 2 apa negatif 2? Berarti negatif 2 ini. Nah, kalau kalian jawab 2 pasti salah ya. Di sini ada negatifnya, berarti negatif 2. Selanjutnya dengan translasi nomor 2. Dengan translasi 3,4 tentukan bayangan dari titik A. Berarti ada titik B ditranslasikan ya. B, oh ini B-nya berapa B? B titiknya 3, negatif 2 ditranslasikan oleh T 3,4. Bayangannya B aksen. Berarti tinggal ini dijumlahkan 3 tambah 3 6. Negatif 2 ditambah 4, negatif 2 tambah 4, negatif 2 tambah 4, negatif 2 plus 4, berarti 26,2 ya. Nah, berikutnya titik B 3,2 ya. Titik masih B ya. Titik B 3,2 dicerminkan, berarti kan refleksi ya kan, refleksi terhadap sumbu X. Berarti B aksennya sumbu X, berarti X-nya ajek, Y-nya kalikan negatif, berarti 3, negatif 2 ya. Sumbu X berarti yang di depan ajek, belakang kalikan negatif 1. Nah, selanjutnya yang nomor 4, tentukan bayangan. Nah, ini dilatasi berarti perkalian ya, gampang ya. Berarti tentukan bayangan titik 9,3 dilatasi ya, D. Saya singkat D. 0,1/3. Berarti ini skalar. Berarti bayangannya atau ya bayangannya titiknya berarti 9 kali 1/3, 3 kali 1/3. Berarti 9 kali 1, 9 bagi 3, 3 kali 1, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Jawabannya 3,1. Terus untuk yang nomor 5,
Nomor 5, jika titik, nah titiknya 2,1, misalkan titik A ya, 2, negatif 1 ditranslasikan oleh, nah T 3,2 ya, maka bayangannya, nah misalkan A aksen, berarti langsung depan tambah depan, 2 tambah 3 5, belakang tambah belakang, negatif 1 tambah 2 berarti koma 1. Selesai ya. Bentuk perkalian. Nah, nomor 6, bentuk perkalian. Bentuk perkalian 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 isi aja. 4 kali 3 kan 12. P-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 12 P pangkat 3 ya. 4 kali 3 12, P-nya ada 3 berarti P pangkat 3. Nilai dari, nah nomor 7, 2 negatif 2 pangkat 4. Berarti negatif dikurung ya, 2-nya yang dipangkatkan 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Negatif 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Negatif 16. Nomor 8, bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat berarti tinggal 5 pangkat 3 di sini 2. Berarti 5 pangkat 3 per 2. Ya, langsung ya, bisa ya. Nah, bentuk baku. Nah, nomor 9, bentuk baku dari 78 juta. Nah, berarti 7,8 kali 10 pangkat. Ini kan 7,8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat positif 7. Nomor 9 sudah. Tinggal nomor 10. Nah, bentuk biasa. Bentuk biasa, lihat pangkatnya. Pangkatnya negatif, berarti nanti komanya geser ke kiri, ya kan? 1, nomor 10, 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Pangkat negatif 5. Ini kan di kiri sudah ada 1 kurang 4, ya kan? Tambahin 0,4. 1, 2, 3, 4. Tinggal 1,8. Di sini 0, dah selesai. Ya. Nomor 11, titik A 3,2 direfleksikan. Refleksikan pusat. Nah, titik pusat 0,0. Berarti kalau titik pusat tempatnya tetap, kalikan negatif 1 semua. Berarti A aksen, ya kan? A aksen sama dengan negatif 3, negatif 2. Berikutnya nomor 12. Nomor 12, bayangan titik A. Nah, nomor 12, bayangan titik A negatif 5,2 jika dicerminkan. Nah, dicerminkan oleh garis Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan berarti X-nya ajek. Nah, ini negatif 5 ya, ini A aksen. Negatif 5, rumusnya 2 kali ini. 2 kali 3 dikurangi Y. Nah, 2. Berarti A aksen negatif 5, 6 dikurangi 2. Berarti negatif 5, 6 dikurangi 2, 4. Ya, selesai. Nomor 13. Nah, 13 translasi atau pergeseran. Tinggal 13 titik K 5,6 ditranslasikan oleh negatif 3,4. Berarti bayangan titik K aksen 5 ditambah negatif 3, ya kan? Belakang 6 ditambah 4. K aksen, ya kan? 5 tambah negatif 3, 2, 6 tambah 4, 10. Berarti K aksennya 2,10. Selanjutnya, bayangan titik A nomor 14 ya.
bayangan titik A 4, negatif 2 dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Berarti kalikan negatif semua, kan berarti negatif 1 ya, kalikan negatif 1 semua, negatif 4,2 ya. Nah, tinggal dibalik. Berarti 2, negatif 4 ya. Kalikan negatif 1 semua, tinggal dibalik karena ini negatif X ya. Itu yang isian singkat. Sekarang ke yang ure ya. Yang urean sama ya. Yang urean tentukan koordinat bayangan B negatif 8,5 jika direfleksikan terhadap A, ya kan? A dulu, kita jawab yang A dulu. A 8,5 terhadap garis, ya kan? Negatif 8,5 terhadap X sama dengan negatif 4. X sama dengan, berarti langsung saja, ya kan? Titik B-nya, B aksen 2 kali 4, ini rumus ya, 2 kali negatif 4, ini kan negatif, dikurangi X, berarti negatif dikurangi negatif 8, Y-nya yang ajek, berarti B aksen 2 kali negatif 4, negatif 8, ditambah 8, ya kan, ditambah 5, berarti B aksen negatif 8 tambah 8, 0 ya, 0,5. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap sumbu X. Sumbu X berarti negatif 8,5 dicerminkan terhadap, refleksikan terhadap sumbu X. Berarti bayangannya siapa? Kalau sumbu X berarti X-nya ajek negatif 8 kali Y-nya kalikan negatif 1, berarti negatif 5 ya. Terhadap sumbu Y yang C berarti negatif 8,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, berarti bayangannya Y-nya ajek. Nah, tulis dulu ajek, ya kan? Y-nya kan ajek. Nah, X-nya kalikan negatif 1, berarti 8 ya. Nah, selanjutnya yang D terhadap titik pusat. Nah, min 8,5 terhadap titik pusat 0,0. Nah, berarti kalau titik pusat tempatnya tetap, kalikan negatif 1 semua, berarti 8, negatif 5. Negatif 8 kali negatif 1, 8, ini kali A ya. Nah, yang E garis Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan, berarti X-nya yang tetap, berarti min 8. Nah, rumusnya 2 kalikan ini, selalu kalikan ini, min 2 dikurangi Y. Y-nya 5. Nah, berarti min 8, negatif 4, negatif 5. Negatif 8, negatif 9. Ini sudah. Nah, sekarang yang nomor 2. Titik P 2 ya. Titik P 5, negatif 6 ditranslasikan. Ternyata ditranslasikan oleh T 7, negatif 6. Kemudian diteruskan. Nah, berarti kamu cari dulu bayangannya P aksen. Nah, P aksennya siapa? Ya udah, 5 tambah 7, 12. Negatif 6 tambah negatif 6, negatif 12. Nah, terus di sini apa? Diteruskan dengan dilatasi. Dilatasi berarti D 0,2. Dilatasinya 0,2. Berarti di sini P double aksen. Kan kedua P double aksen. Nah, di sini boleh bawah P double aksen. Nah, ini kali ini berarti 12 kali 2, negatif 12 kali 2. Kalau dilatasi tinggal dikalikan. Ini kali ini. Nah, depan kali belakang, belakang kali
belakang. Kalikan faktor skala. Di sini 3 berarti 12 kali 3 negatif 12 kali 3. Berarti di sini P double aksen berarti mengalami perubahan 2 kali ya. Nah, ini 12 kali 2 24, negatif 24. Ini jawabannya. Bisa ya. Nah, berikutnya yang nomor 3. Nah, dibaliknya nggak lupa. Nomor 3. Bentuk sederhana. Nah, ini merasionalkan bentuk akar ya. Caranya pakai cara cepat GG channel. Per 4 plus akar 10 sama dengan, nah tulis ulang, per 4 plus akar 10 kalikan dengan kebalikannya ini. Berarti 4 min akar 10 per 4 min akar 10. Setelah itu tinggal 12 kalikan dengan ini. 4 min akar 10 per. Nah, ini cara cepatnya. Depan dipangkatkan 2. Depan pangkatkan 2. Selalu, ingat ini selalu. Selalu dikurangi. Belakang dipangkatkan 2. Akar 10 dipangkatkan 2. Ya, itu cara cepatnya. Sama dengan 12 kali 4 min akar 10. Ini tulis ulang. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. Dikurangi akar 10 pangkat 2 kan 10. Sama dengan 12 kali 4 min akar 10 per 16 kurangi 10 6. Sederhanakan. Berarti 12 bagi 6 2 kali ini 4 min akar 10. Sampai sini boleh. Mau dikerjakan ini boleh dioperasikan. Berarti 2 kali 4 8 min 2 akar 10. Selesai. Ya, itu merasionalkan. Berikutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 berarti tentang persamaan. Nah, kalian faktorkan. Ya, nomor 4 berarti difaktorkan. X kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Ya, berarti faktornya 6. 6 berarti 1 kali 6, 2 kali 3. Ingat, di sini positif. Ya kan? Tapi di sini negatif. Berarti nanti negatif semua. Berapa? Ini kan. Nah, berarti X negatif 1, X negatif 6. Negatif 1 kali negatif 6 sama dengan C. Positif ya. Negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Ya, berarti ini X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 1 atau 6. Dah. Ya, bisa ya. Ya, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Ya, yang pertama kalian disuruh mencari titik potong sumbu y. Berarti fungsinya bernilai 6. Bernilai 0x kuadrat plus 6x, ya kan, plus 8 sama dengan 0. Nah, difaktorkan. Berarti sama dengan kalian cari yang akar 8. Akar 8 itu 1 kali 8 dan 2 kali 4. Ingat di sini 6. Berarti yang jumlahnya sama dengan 6. Berarti X, karena ini plus semua, berarti di sini plus semua. Plus 2X plus 4. Berarti X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Atau X plus 4 sama dengan 0. Ini ya. X sama dengan negatif 4. Titiknya siapa? Berarti min 2, 0. Ini, 0 karena y-nya 0. Dan min 4, 0. Ini titiknya. Nah, berikutnya yang kedua disuruh mencari titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Berarti berlakulah f 0. Tulis. Ya kan? X-nya diganti 0. Berarti 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0 ditambah 8. F0 sama dengan
0 tambah 0 ya, 8. Berarti titiknya X-nya 0, Y-nya 8. Ini titik potong sumbu Y, 0,8. Sekarang sumbu simetri. Sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min berapa? B-nya kan 6. Berarti min 6 per 2 kali A 1. Sama dengan berapa? Min 6 bagi 2, min negatif 3. Nah, sumbu simetrinya negatif 3. Sekarang titik puncak. Nah, titik puncak kalian harus mencari nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya siapa? Masukkan nilai sumbu simetri ke dalam fungsi untuk menggantikan X. Berarti F negatif 3. Berarti X kuadrat. Berarti negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah 6 kali negatif 3 ditambah 8. Ya, berarti negatif 3 pangkat 2 9, 6 dikali negatif 3 negatif 18 plus 8 sama dengan negatif 9 dikurangi 18 negatif 9 plus 8 sama dengan negatif 1. Titik puncaknya siapa? Tadi sumbu simetri, nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya ini. Berarti sumbu simetrinya negatif 3, negatif 1. Ya, titik puncaknya yaitu negatif 3, negatif 1. Ya, begitu ulasan dari GG Channel. Silakan dikoreksi. Siapa tahu dalam penyampaian ada yang keliru, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik kita bersama. Ya, sekian. Semoga dengan penyampaian dari GG Channel dapat menambah ilmu yang baru bagi kalian. Matematika itu mudah, bisa itu karena biasa. Jika niat pasti kalian bisa. Terima kasih, salam GG Channel.